Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aditya Piwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen user dan privilege. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat user dan memberikan hak akses atau privilege kepada user tersebut menggunakan perintah SQL. Nah, di sini untuk tampilannya saya menggunakan command prompt. Yang pertama, jadi kita harus masuk dulu ke dalam drive C. Oke ya, kemudian kalau sudah dalam drive C, kita masuk ke dalam folder exam, kemudian MySQL, kemudian bin. Oke, kemudian kita login ke dalam MySQL-nya menggunakan akun root. Karena root adalah sebagai super admin. Password dikosongkan. Oke, sudah kita masuk ke dalam user root. Selanjutnya yang pertama kita cek dulu database apa aja yang ada di dalam user root. Oke, ini databasenya sudah ya ada cukup banyak. Selanjutnya kita langsung praktekkan menggunakan perintah create user. Oke, create user perintahnya create user. Kemudian nama usernya, dalam ini misalkan saya mau pakai nama Tio untuk nama usernya. Kemudian saya tuliskan localhost. Nah, terkait localhost atau host di sini ada 3 jenis host yang bisa digunakan untuk pembuatan user. Yang pertama localhost, jadi artinya nanti si user Tio ini hanya bisa mengakses database lewat host yang sama ketika si root ini membuatkan user ya. Kemudian jenis yang kedua adalah bisa pakai simbol tanda persen. Artinya adalah si user Tio bisa mengakses database dari host manapun. Jadi istilahnya all gitu ya. Kemudian bisa juga dituliskan 192, 168, 10, 1, misalkan 10, 2, misalkan ya. Jadi artinya si user Tio hanya bisa mengakses database dari host yang mempunyai IP 192.168.10.2. Jadi kalau misalkan nanti si user Tio itu mengakses dari host dengan IP yang berbeda, bukan 10.2, dia nggak bisa. Ya, dia nggak bisa. Oke, ini alamat IP hanya sebagai contoh aja. Nah, untuk praktek di sini kita pakai yang localhost. Selanjutnya perintah saja adalah identified. Kemudian kita tuliskan passwordnya. Anggaplah misalkan passwordnya si user Tio kita kasih 12345. Oke. Oke, sudah berhasil pembuatan user Tio. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemberian hak akses untuk user Tio, itu dengan menggunakan perintah grant. Grant, kemudian setelah grant dilanjutkan hak akses yang bisa dilakukan oleh user Tio. Dalam hal ini misalkan user Tio cuma saya berikan hak akses untuk select dan insert saja di dalam database akademik, kemudian semua tabel ya. Jadi perintah defaultnya adalah grant haknya apa aja, kemudian on nama database, nama tabel, ke siapa nama usernya ya. Jadi kalau saya lanjutkan to Tio at localhost. Nah, jadinya seperti ini. Jadi artinya dari perintah ini bisa dilihat bahwa si user Tio ini hanya bisa melakukan proses select dan insert saja di dalam database akademik. Kalau dilihat di bagian atas ini ya, sini ada banyak database yang bisa diakses oleh user itu ya. Hanya saja khusus untuk user Tio cuma bisa mengakses database akademik saja, nggak bisa mengakses database yang lain.
Oke, sudah. Kemudian kalau sudah langsung kita enter. Oke, sudah berhasil. Jadi dengan demikian si user Tio sudah usernya sudah bisa digunakan, sudah aktif istilahnya. Kemudian akses yang bisa digunakan hanya hanya akses select dan insert saja. Baik, untuk membuktikan kita langsung logout dulu dari user root ini, yaitu untuk logout kita bisa menggunakan perintah quit. Oke, sudah keluar dari user root, selanjutnya kita login dengan menggunakan user Tio. SQL min u Tio min p. Password 12345. Oke, sudah masuk ke dalam user Tio. Yang pertama kita cek dulu database yang bisa diakses oleh user Tio. Jelas ya, sudah ada database akademik dan sudah ada database information schema sama tes, itu database bawaannya dari MySQL. Jadi sekali lagi di sini kita fokus ke database akademik aja ya. Nah, untuk database akademik sudah masuk, selanjutnya kita coba tes tadi. Hak akses yang cuma bisa digunakan adalah select. Oke ya. Yang pertama kita masuk dulu ke dalam database akademik, kemudian kita show tabel. Ada 5 tabel yang bisa di akses oleh user Tio. Kita coba salah satu, misalkan saya mau mengakses select tabel mata kuliah TBMK. Oke, ini nama ini data yang ada di dalam tabel mata kuliah. Kita coba insert into TBMK values kode MK, misalkan kode MK di sini MK08 ya, kita melanjutkan. Kemudian nama database nama mata kuliahnya misalkan adalah matematika diskrit misalkan. Kemudian SKS-nya adalah 3. Oke. Kemudian enter. Oke, sudah masuk. Query insert sudah berhasil. Kita coba cek. Oke. Nama mata kuliah yang tadi diinsertkan juga sudah masuk ya, sudah jadi ya. Berarti artinya untuk perintah select dan perintah insert sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba kalau misalkan kita mau merubah data. Misalkan update TBMK set update TBMK set saya mulai dari nama MK sama dengan saya rubah jadi matematika aja. Kemudian SKS saya buat tetap 3. Kemudian where kode MK sama dengan K08. Oke, di situ ada keterangannya error, yaitu errornya adalah update command denied, artinya si user Tio untuk akses update dia ditolak. Ya, sudah jelas karena tadi cuma dikasih insert dan select aja. Oke, selanjutnya misalkan delete, kita coba delete ya, delete from TBMK, delete from TBMK where kode MK dengan K08. Oke, delete juga ditolak. Jadi memang sekali lagi aksesnya sudah berhasil ya. Jadi si user Tio cuma bisa melakukan insert dan melakukan select saja. Select karena tadi tidak dibatasi, masih cuma select aja ya. Artinya kalau misalkan si user Tio mau menampilkan data menggunakan select, nanti pasti juga bisa ya. Tentunya juga bisa. Baik, kalau mau misalkan kita coba ya, kita select tabel mahasiswa nama dan tabel KRS misalkan tanggal KRS ya, tanggal KRS.
from TB mahasiswa inner join TB KRS using name. Oke, ada kesalahan nama kolom. Sebentar, kita coba cek dulu. Ternyata di dalam tabel mahasiswa, nah kolom nama adalah nama MHS. Oke, bisa dilihat ya. Jadi perintah select untuk select bintang maupun select relasi itu tetap bisa dilakukan oleh user view. Insert juga bisa, selain select dan insert, user view tidak bisa melakukan proses yang lain. Gitu ya. Jadi sekali lagi cuma dua itu saja. Oke, itu untuk grid user. Oke, selanjutnya akan kita coba misalkan, jadi tadi si user Tio cuma bisa select sama insert aja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan si user Tio untuk dia bisa melakukan post update, misalkan gitu ya. Nah, hanya saja, jadi dengan demikian, karena yang bisa mengakses atau yang memberikan hak akses itu adalah si root, berarti karena kita masih di dalam user Tio, berarti kita harus logout dulu. Terus logout dulu dari user Tio dan kita login ke user root. Oke, kita logout dulu. Kemudian kita login user. Kita ke user root. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita berikan grant. Karena tadi sudah ada grant untuk select sama insert ya. Jadi oke, misalkan kita tuliskan select, insert, kemudian kita tambahkan update di database akademik masih sama. Oke, ini untuk memberikan, kita tambahkan maksudnya ya dari root menambahkan akses update untuk Tio. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya misalkan ya, ini tadi kita sudah memberikan select and sama update. Misalkan kita mau membatalkan untuk hak akses insert. Termasuk hak akses insert, yaitu dengan perintah revoke insert on academic bintang from. Nah, jadi kalau perintah grant tadi pakai to, tapi kalau revoke pakai perintah from. Oke ya, from Tio at localhost. Oke, ini kemudian kita enter. Oke, sudah berhasil ya. Jadi nanti dengan demikian posisi user Tio dia cuma punya grant-nya adalah select dan update. Oke, akan kita buktikan. Kita keluar dulu dari root, kita login ke Tio. Oke, yang pertama kita select tabel mahasiswa dulu. Oh, mohon maaf. Kita use academic dulu, menggunakan database-nya, kemudian baru kita select bintang from TBMK. Oke, tadi kita sudah merubah hak akses untuk user Tio. Tadi sudah ditambahkan hak akses update, tapi tadi juga dibatalkan atau dihapus hak akses insert. Jadi dengan demikian hak akses yang ada saat ini untuk user Tio adalah select dan update. Baik, yang pertama kita coba dulu misalkan untuk proses insert ya. Oke, kita coba insert into TBMK values. Misalkan sini MK 09, 0 nya algoritma,
SKS-nya dibuang. Oke, error karena hak akses insert sudah dibatalkan. Kalau begitu sekarang kita coba untuk hak akses proses update ya. Update tbmk mk set mk sama dengan, misalkan saya mau merubah mata kuliah matematika diskrit menjadi matematika dasar, kemudian SKS-nya masih tetap 3, di mana kondisinya sama dengan K08. Oke, bisa. Sudah proses update, sudah berhasil, query oke. Sekarang kita coba select, coba cek, select bintang from tbmk. Oke, sudah berubah ya. Mata kuliah matematika diskrit di sini tadi MK08 sudah dilakukan proses update menjadi matematika dasar. Oke, proses update sudah berhasil. Sekarang bagaimana kalau kita coba select, apakah masih bisa? Tadi select sudah kita lakukan terus dari tadi. Jadi dengan demikian proses sudah berhasil ya. Artinya sudah sesuai, select tadi ada, kemudian update juga bisa, dan insert juga tidak bisa karena tadi insert sudah dihapuskan insert. Oke, demikian sekilas untuk akses user dan privilege. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.